Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Agramets. Kali ini kita akan membahas soal UKPPG guru tertentu bidang guru kelas ya, atau PGSD. Soal nomor 1. Dalam konteks pengembangan kemampuan numerasi peserta didik, pemilihan konten yang relevan dan bervariasi dapat menjadi kunci keberhasilan dalam proses pembelajaran. Salah satu cara guru memilih konten yang tepat untuk mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik adalah, tujuannya di sini adalah mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik. Nah, yang pilihan pertama, memanfaatkan alat peraga untuk memvisualisasikan konsep numerasi. Oke, ini mungkin ya relevan. Yang kedua, memaksimalkan memberi materi dalam buku teks yang fokus. Nah, ini dalam bentuk buku teks ya, boleh juga, tapi lebih relevan yang pertama tadi. Nah, yang ketiga, mengabaikan perbedaan kemampuan numerik siswa karena mendahulukan literasi. Nah, ini mendahulukan literasi, sedangkan di sini kita ingin mengembangkan kemampuan numerasi. Jelas ini salah ya. Nah, yang keempat, mengukur kemampuan numerasi hanya melalui ujian tertulis dengan soal yang cukup. Nah, ini hanya ujian tertulis. Nah, ini kurang tepat ya, dan tidak tepat. Nah, yang kelima, fokus hanya pada penghafalan rumus-rumus matematika. Nah, ini penghafalan saja. Nah, ini agak susah juga untuk mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik. Nah, pilihan yang paling relevan kalau menurut kami adalah pilihan yang pertama ya. Oke. Soal nomor 2, pada aktivitas pembelajaran di kelas, guru memberikan soal pada peserta didiknya sebagai berikut. Jika suatu lingkaran memiliki jari-jari 10 cm dengan pendekatan nilai pi adalah 3,14, tentukan keliling lingkaran tersebut. Jawaban peserta didik adalah 31,4 cm dengan alasan keliling adalah pi dikalikan jari-jari. Penanganan yang tepat untuk mengatasi kesulitan siswa tersebut adalah memberikan pilihan yang pertama ini penjelasan ulang bahwa rumus keliling lingkaran adalah pi dikali jari-jari. Ya, ini jelas salah ya, karena rumus dari keliling lingkaran kita tahu bahwa 2 dikali pi dikali jari-jari ya. Nah, ini jelas salah karena ini hanya pi dikali jari-jari. Oke, yang kedua, pertanyaan pancingan terkait dengan rumus luas lingkaran. Ini boleh ya, masih relevan karena di sini untuk mengatasi kesulitan siswa ya. Apakah dengan pertanyaan pancingan terkait dengan rumus luas lingkaran? Oh ya, ini masalahnya tadi keliling lingkaran ya. Nah, ini di sini ditanya keliling lingkaran, sedangkan ini luas lingkaran. Oke, baik, ini tidak relevan ya. Nah, yang ketiga, scaffolding kepada peserta didik, cara menentukan keliling lingkaran. Nah, ini relevan ya. Ini tadi tidak, ini tidak. Yang keempat, soal lebih sulit tentang menentukan pi dan keliling lingkaran. Nah, sedangkan ini aja dia salah, lebih-lebih lagi kalau soalnya sulit ya. Ini kurang relevan. Yang kelima, hukuman pada peserta didik yang mengalami kesalahan dalam menjawab. Nah, ini tidak boleh ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah pilihan yang ketiga ya. Scaffolding kepada peserta didik, cara menentukan keliling lingkaran. Soal nomor 3, salah satu elemen fase B yakni peserta didik mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Rumusan tujuan pembelajaran yang tepat yakni, ini pilihan pertama, diberikan daftar barang-barang maupun aktivitas dalam kehidupan. Peserta didik kelas 3 dapat memilih mana barang yang merupakan kebutuhan dan mana barang yang merupakan keinginan. Pilihan kedua, diberikan daftar barang. Peserta didik mampu menyebutkan barang-barang yang dibutuhkan sebagai seorang pelajar. Nah, di sini kan peserta didik harus mampu membedakan ya. Jadi kata kuncinya itu membedakan. Apakah diberikan daftar barang-barang maupun aktivitas dalam kehidupan, peserta didik dapat memilih mana barang yang merupakan kebutuhan dan mana barang yang merupakan keinginan. Mereka bisa membedakannya. Nah, ya ini masih relevan ya. Kalau yang kedua, mampu menyebutkan. Nah, ketika dia menyebutkan, apakah bisa dia membedakan kebutuhan dan keinginan? Ini kurang relevan ya. Nah, yang ketiga, diberikan lembar kerja, peserta didik mampu membuat pertanyaan-pertanyaan tentang apa saja kebutuhan mereka. Nah, ini tidak relevan karena di sini peserta didik harus mampu membedakan ya kebutuhan dan keinginan. Nah, yang keempat,
Dengan menonton video tentang upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup, peserta didik mampu menyebutkan apa saja yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, ini jelas tidak relevan ya, karena di sini hanya peserta didik itu hanya mengarahkan untuk mengetahui ya konsep dari memenuhi kebutuhan hidup. Nah, yang kelima, diberikan grafik tentang kecenderungan, kebutuhan, dan keinginan manusia. Peserta didik mampu menganalisis kecenderungan apa saja yang dibutuhkan dan diinginkan oleh manusia. Nah, ini relevan daripada yang pertama tadi. Yang kelima ini lebih relevan. Jadi yang pertama ini kurang relevan ya. Nah, di sini dengan menganalisis grafik tersebut ya, jadi siswa melihat tuh mana yang dibutuhkan ya, barang yang dibutuhkan, mana yang diinginkan oleh manusia gitu ya. Oke, jawabannya yang kelima ya. Soal nomor 4, strategi pembelajaran mengenal keragaman budaya nasional dalam konteks kebinekaan masyarakat untuk mengembangkan literasi sosial bagi peserta didik, terlebih pada jenjang sekolah dasar, sangat penting dan mendasar. Strategi pembelajaran yang dapat dipilih guru yakni ya, pilihlah jawaban yang benar dengan membuat tanda centang. Jawaban benar bisa lebih dari satu. Oke, kita lihat. Nah, di sini kata kuncinya untuk mengembangkan literasi ya sosial ya, literasi sosial bagi peserta didik terlebih pada jenjang SD ya, sekolah dasar. Nah, yang sangat penting dan mendasar. Oke, ini mengembangkan ya. Nah, kita lihat yang pertama, memberikan pengetahuan tentang kehidupan sosial kepada peserta didik. Iya, ini masih relevan ya, karena dapat mengembangkan literasi sosial bagi peserta didik. Ini masih relevan. Yang kedua, mengajarkan kepada peserta didik untuk berempati antar sesama. Nah, ini masih relevan karena berempati antar sesama merupakan konsep dari literasi sosial ya. Yang ketiga, memberikan lembar kerja untuk mengidentifikasi apa saja perilaku yang termasuk penyimpangan sosial. Nah, ini bagus juga ya, karena dengan mereka tahu apa itu penyimpangan sosial, jadi ada hal-hal yang perlu dihindari gitu ya. Ini masih relevan. Nah, jadi peserta didiknya masih mengetahui konsep dari literasi sosial di sini, masih dapat mengembangkan literasi sosial peserta didik. Nah, yang keempat, menggali sikap peserta didik tentang keinginan untuk hidup damai atau tidak damai. Nah, di sini apakah siswa atau peserta didik dapat berkembang literasi sosialnya dengan pernyataan yang keempat ini? Tidak ya, kurang ya. Nah, yang ketiga, memberikan aktivitas membaca bacaan yang disiapkan oleh guru kepada peserta didik. Nah, dengan membaca bacaan yang disiapkan guru, apakah dapat mengembangkan literasi sosial bagi peserta didik? Lebih boleh ya, tapi kurang ya. Nah, oke, 3 ini yang menurut kami lebih cocok ya. Soal nomor 5, tujuan pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan Pancasila di SD adalah peserta didik dapat mengidentifikasi keragaman budaya di Indonesia. Media yang kreatif dan inovatif untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut adalah di sini mengidentifikasi ya keragaman budaya Indonesia, dan media yang diharapkan itu kreatif dan inovatif. Nah, kalau kita lihat di sini, yang pertama ada gambar, yang kedua ada buku cerita, yang ketiga ada poster, yang keempat ada presentasi ya, slide ya, PPT ya. Yang kelima ada augmented reality atau AR ya. Nah, kita lihat dengan materinya ya, materinya keragaman budaya di Indonesia, mengidentifikasi keragaman budaya di Indonesia. Nah, kalau kita lihat yang pertama ini gambar, apakah kreatif dan inovatif? Kurang ya. Nah, dan materinya pun di sini tarian adat daerah yang menunjukkan kayak Indonesia, boleh juga ya. Nah, yang kedua ya ini buku cerita, kurang ya. Nah, kalau poster ya masih boleh. Kalau presentasi ya biasa ya. Ini kayak biasa ya. Nah, kalau augmented reality, nah ini seperti simulasi nyata ya, nyata. Nah, ini menampilkan keragaman budaya Indonesia. Nah, ini materinya pun pas ya, keragaman budaya Indonesia. Nah, jelas jawabannya itu yang paling kreatif dan inovatif adalah
yang kelima ya. Soal nomor 6. Saat pembelajaran menyimak puisi melalui audio di kelas 4, Adi dan Tuti mengalami kesulitan untuk mengikuti karena dia mempunyai masalah dengan pendengarannya. Supaya mereka berdua tetap dapat menyimak dengan baik, salah satu cara yang dapat dilakukan guru adalah, nah di sini pembelajarannya melalui audio, kemudian ada Adi dan Tuti peserta didik yang mengalami masalah pendengarannya. Artinya dia kurang dengar gitu ya. Nah, supaya mereka berdua tetap menyimak dengan baik. Nah, jadi medianya tidak diganti ya, tidak diganti. Nah, jadi yang dicoba dicari solusinya itu adalah bagaimana kedua peserta didik ini dapat menyimak dengan baik ya. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru itu bagaimana gitu. Nah, kalau yang pertama pengaturan kelas ya boleh juga sih. Nah, misalnya si Adi dan Tuti dekat dengan speaker ya atau audionya. Nah, boleh juga kalau pembelajaran mandiri ini kurang relevan ya. Nah, kalau pendampingan terstruktur, nah ini boleh juga. Kalau pembelajaran terbimbing ini kurang ya, karena permasalahannya kan dapat menyimak dengan baik ya. Nah, kalau penyesuaian materi pelajaran ini sepertinya mengganti materi atau mengubah materi ini kurang relevan. Nah, jawabannya antara 1 dan 3. Nah, kalau pengaturan kelas ya bisa saja kalau di depan memang siswa tersebut memang walaupun dekat dengan audionya tetap kurang jelas gitu ya untuk menyimak dengan baik. Jadi kalau pendampingan terstruktur ini mungkin memungkinkan kita langsung mendampingi. Nah, bagaimana siswa tersebut dapat menyimak dengan baik ya. Jadi jawaban yang paling relevan itu adalah pilihan yang ketiga ya, pendampingan terstruktur. Soal nomor 7. Dalam mengajarkan numerasi kepada peserta didik, penting bagi guru untuk memperhatikan berbagai strategi pengajaran yang dapat meningkatkan pemahaman matematika mereka. Terdapat beberapa strategi yang dilakukan guru dalam merancang pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik. Ada beberapa langkah pengajaran yang efektif dalam mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik, yaitu ya, kita pilih jawaban yang benar. Ini jawaban bisa lebih dari satu. Yang pertama, memberikan latihan hitungan sederhana terus-menerus. Ya, ini masih relevan. Nah, tapi ya apakah kemampuan numerasi peserta didik itu dapat berkembang hanya memberikan latihan hitungan sederhana terus? Ya, bisa jadi belum tentu ya. Nah, yang kedua, memperkenalkan berbagai metode penyelesaian masalah matematika. Nah, ini lebih relevan dari pernyataan yang pertama tadi, ya. Nah, dengan metode penyelesaian masalah matematika, jadi memungkinkan kemampuan numerasi peserta didik itu dapat berkembang ya. Nah, yang ketiga, penerapan kemampuan berhitung dengan cara membayangkan angka. Nah, ini juga masih relevan ya, dengan cara membayangkan angka, kemampuan berhitung. Oke, yang keempat, mengajarkan rumus matematika dengan memberi contoh konkret. Konkret itu nyata ya. Nah, ini juga masih relevan. Ya, rumus matematika misalnya menyelesaikan volume misalnya limas ya. Tapi limas itu dalam bentuk benda-benda konkret ya, seperti bentuk rumah atau apa gitu. Ini masih relevan. Kalau yang keempat, fokus hanya pada penggunaan kalkulator dalam perhitungan, ini tidak relevan ya, karena kalkulator yang bekerja di sini. Nah, jadi jawabannya itu menurut kami yang 2, 3, 4 ya. Nah, kalau yang pertama ini belum tentu mengembangkan, bisa jadi ya. Bisa jadi, tapi belum tentu, tergantung situasinya. Soal nomor 8. Selama pembelajaran berlangsung, guru juga menilai partisipasi peserta didik di kelas. Teknik asesmen yang tepat untuk mengetahui peserta didik berpartisipasi atau tidak, yakni ya, yang pertama wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga dokumentasi, yang keempat kuesioner, yang kelima soal tertulis. Ya, jelas ini salah, ya dokumentasi salah. Antara observasi dan kuesioner. Kuesioner itu biasanya meminta pendapat ya, berarti ini pun salah. Nah, kalau observasi ini cocok karena ketika proses pembelajaran di sini, selama pembelajaran berlangsung ya, guru itu langsung mengobservasi gitu, mana yang aktif, kurang aktif atau tidak aktif, atau ada masalah yang lainnya. Jawabannya observasi.
Soal nomor 9. Bu Hasna memberi tugas menulis untuk peserta didik kelas 2. Di awal pembelajaran, Bu Hasna memberikan beberapa gambar yang berkaitan dengan pekerjaan. Peserta didik diminta untuk mengidentifikasi berbagai pekerjaan dalam gambar tersebut. Kemudian peserta didik menuliskannya di lembar kerja yang sudah disiapkan. Ya, jadi ada gambar pekerjaan gitu ya. Nah, jadi peserta didik menuliskan di LKPD yang sudah disiapkan Bu Hasna ya. Nah, penilaian manakah yang cocok untuk tugas menulis tersebut? Oke, penilaiannya. Nah, pilihlah jawaban yang benar. Mungkin jawabannya lebih dari satu. Kalau kita lihat penilaian yang pertama ini, pernyataan pertama, demonstrasi cara mendeskripsikan berbagai jenis pekerjaan masyarakat. Nah, sedangkan di sini siswanya langsung menuliskan di LKPD ya. Berarti ini kurang tepat. Yang kedua, produk tulisan peserta didik dengan memperhatikan beberapa aspek. Nah, ini kan peserta didik menuliskan di lembar kerja ya. Berarti ini lebih cocok. Nah, karena produk tulisan peserta didik ya, langsung ditulis peserta didik di LKPD ya. Yang ketiga, penugasan dengan beberapa soal esai dan pilihan ganda kompleks. Nah, tadi kan langsung udah dituliskan di situ ya. Di sini kan pilihan manakah yang cocok. Nah, kalau dikasih tugas lagi dengan beberapa soal esai, nah ini kan langsung dinilai ya. Relevan juga sih, tapi kurang relevan ya. Nah, boleh juga sih. Kalau kita lihat yang keempat, lisan dengan memperhatikan aspek penting dalam menulis. Nah, ini lisan, ini jelas salah karena di sini kan peserta didik menuliskan di lembar kerja. Oke. Nah, karena di sini tugasnya pun menulis untuk peserta didik kelas 2 ya. Yang kelima, praktik menulis dengan mempertimbangkan beberapa kriteria. Ya, ini masih relevan ya. Jadi jawabannya itu 2 dan 5. Nah, pernyataan 3 bagaimana menurut teman-teman? Apakah masuk kriteria ini? Oke, komen di kolom komentar ya. Soal nomor 10, Pak Surya, seorang guru SD mata pelajaran IPA, ingin memperkenalkan teknologi saat mengajarkan pada siswa bagaimana mendemonstrasikan penerapan konsep gelombang cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi yang dipertimbangkan antara lain aplikasi simulasi, video pembelajaran, dan perangkat lunak interaktif. Teknologi yang paling efektif dalam membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut adalah yang pertama, aplikasi simulasi untuk siswa memeragakan penggunaan gelombang cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Ini masih relevan ya, karena di sini tadi ada aplikasi simulasi. Kemudian yang kedua, video pembelajaran yang berisi materi, pengertian, dan jenis gelombang cahaya. Nah, sedangkan di sini ingin memperkenalkan teknologi saat mengajar pada siswa bagaimana mendemonstrasikan penerapan konsep cahaya dalam kehidupan sehari. Nah, ini mendemonstrasikan penerapan konsepnya gitu ya. Sedangkan di sini pembelajaran berisi materi, pengertian, dan jenis gelombangnya saja. Ya, ini jelas salah. Yang ketiga, aplikasi kuis daring interaktif untuk mengetahui pemahaman siswa tentang kegunaan gelombang cahaya. Ya, ini masih relevan. Yang keempat, buku teks digital tentang konsep gelombang cahaya dan dampaknya di kehidupan sehari-hari ya. Ini masih relevan. Nah, yang kelima, video berisi tentang aspek dampak gelombang cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira ini kurang relevan ya. Kalau 2, 4, pernyataan 1, ketiga, dan keempat ini mana yang paling efektif? Iya. Kalau menurut kami jawaban yang paling efektif itu adalah aplikasi simulasi ya. Kalau kuis daring ini kayaknya kurang ya. Kalau teks digital pun kurang. Nah, jawabannya yang pertama ya, karena di sini ingin mengetahui penerapan konsep dan ini ada bagaimana mendemonstrasikannya gitu ya. Kalau aplikasi simulasi ya, mudah-mudahan lebih mudah ya dan efektif. Terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru dari kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.